kembali menyaksikan Economic Challenges. Kita masuk ke dalam sesi terakhir diskusi kita malam hari ini. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Pak Roni. Pak Roni, kalau kita lihat Pak Ronsi malam hari ini dari diskusi kita, apakah Bapak optimis bahwa target pajak bisa tercapai 2.000 triliun perpajakan ya Pak ya di tahun 2023 di tengah erosi kepercayaan masyarakat ini Pak? Kalau melihat tren ya 2021, 2022 ini saya yakin sekali akan tercapai. Cuma pertanyaan menggelitik yang saya sampaikan tadi itu, ini memang PR dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk membuka ke publik. Pencapaian target itu apakah karena kepatuhan atau tidak? Saya tetap kembali ke situ. Kalau karena pemeriksaan, saya tidak bangga. Karena itu perintah undang-undang. Menguji kepatuhan wajib pajak. Tetapi karena kalau umpamanya pencapaian itu target itu tercapai karena kepatuhan, saya bangga. Maksudnya sukarela. Ya kan, kalau umpamanya tercapai karena kepatuhan, kita harus bangga bahwa Indonesia itu memang benar-benar rela membayar pajak bukan karena undang-undang, tapi karena dia tahu kewajiban saya, seperti Mas Biswak bilang tadi, BPJS, pendidikan, semua infrastruktur dari pajak. Saya tetap optimis bahwa akan tercapai. Hanya memang target kita untuk 2023 ya. 2023 ini 2,2 miliar ya. 2.000 triliun ya kan? Nah, triliun kan. Mungkin akan berat karena kita tidak tahu situasi global. Ekonomi makro kita. CPO bagaimana? Batu bara bagaimana, segala macam titik bengkel itu dia akan berubah di tengah jalan. Nanti di perubahan itu Pak Bispakun mereka yang lebih tahu. Tapi saya tetap mengatakan bahwa angka itu terlalu tinggi juga sih untuk sebuah budget gitu. Baik, terima kasih Pak Ronsi. Mas Kurnia, kalau kita bicara yang lebih luas, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang tadi Anda sudah katakan, itu kan memang undang-undangnya tidak mengatur sanksi pidana untuk yang tidak menyerahkan atau menyerahkan tidak jelas atau tidak lengkap. Mengganti undang-undangnya tentu mungkin, bukan tentu, saya mau praduga tak bersalah, mungkin Mas Misbakun dan teman-teman di DPR tidak terlalu nyaman, karena kalau ada sanksi pidananya, mungkin Mas Misbakun juga bisa kena, karena terlambat misalnya menyerahkan LHKPN. Solusi untuk mengawasi pegawai pajak, kalau kita lokalisir di DJP, Mas Kurnia, apa dong kalau begitu? Ada dua. Yang pertama adalah menggunakan indikator yang tadi awal saya sampaikan. Ketika ada kenaikan cukup signifikan, panggil orang itu, minta dia jelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, jatuhkan sanksi administratif. Yang kedua adalah bagaimana Kementerian Keuangan bisa membangun whistleblowing system. Panggil masyarakat, awasi Kementerian Keuangan, salurkan laporan, maka akan kami tindak. Namun di luar dari itu, terhadap KPK misalnya, KPK itu bisa mengimprovisasi peraturan perundang-undangan. Misalnya, publish nama pejabat publik yang tidak patuh lapor LHKPN. Tidak mencemarkan nama baik? Tidak ada, karena itu perintah undang-undang, mandat wajib kalau ada penyelenggara negara tidak patuh, dia melanggar hukum, diatur di Undang-Undang 2899. Selain dari itu juga PR di DPR adalah sudah ada dua rekomendasi. Pertama, illicit enrichment. Itu adalah mekanisme hukum yang sudah sejak 2003 direkomendasikan ke Indonesia. Kalau ada peningkatan harta kekayaan tidak wajar, panggil, jelaskan, kalau tidak bisa dijelaskan, rampas hartanya. Itu mekanisme sederhana yang sudah banyak digunakan di berbagai negara. Kecuali di Indonesia. Cuman memang problemnya adalah undang-undang adalah kesepakatan politik DPR dan pemerintah. Itu yang menjadi pekerjaan rumah ke depan. Selain dari itu, tentu masyarakat menunggu dua hal juga dari Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah bagaimana pemeriksaan internal Kementerian Keuangan terhadap saudara Rafael. Kemudian yang kedua yang kita tidak boleh lupa adalah coba sampaikan kepada masyarakat apa hasil pemeriksaan Rafael sejak 10 tahun lalu di Kementerian Keuangan. Karena Bu Menteri mengatakan sudah curiga sejak lama. Apa dasar kecurigaan itu? Kalau ternyata hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa semua harta itu legal, halal, kita harus percaya? Tentu tidak masalah, kan ada mekanisme pembuktian, warisan dan lain sebagainya bisa dijadikan dalih. Tapi apa yang mendasarkan Menteri Keuangan itu curiga? Kalau dalam rapat, mana notulensi rapatnya? Apa temuan dari Kementerian Keuangan? Bagaimana mempertanggungjawabkan laporan PPATK terhadap KPK, Kejaksaan, terutama Inspektorat Kementerian Keuangan? Kedepan memang jangan terlalu cepat menggembar-gemborkan reformasi birokrasi di suatu kementerian. Kasus Rafael ini menunjukkan ada celah di Kementerian Keuangan di tengah
membangga-banggakan reformasi birokrasi di sana. Itu. Baik, Pak Haryadi, harapan perbaikan seperti apa dari pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan ya, yang kita harapkan itu adalah equal treatment. Kita membangun kepercayaan ya. Trust itu sangat penting antara wajib pajak dengan Fiskus. Nah, yang kita lihat dalam kasus ini kan sebenarnya ya kebetulan aja ada masalah jadi muncul. Tapi kita belajar dari sini adalah kok bisa ya kalau saya sebagai wajib pajak ya, saya tuh kalau berubah sedikit aja tuh yang namanya harta tuh waduh gitu itu benar-benar dicecer kan ini dapetnya dari mana segala macam. Nah, yang paling memahami tentang pergerakan aset tuh ya dari Direktur Jenderal Pajak gitu loh. Satu-satunya institusi yang mengikuti karena dia kan punya account officer ya yang mengikuti. Nah, pertanyaan saya simpel sebetulnya. Kalau kita wajib pajak seperti itu treatmentnya atau monitoringnya ya, bagaimana dengan internal di sana? Kita nggak tahu ya, ini juga menurut saya perlu diungkapkan juga ke publik ya. Artinya gimana sih mekanisme internal di sana? Kalau untuk wajib pajak is very clear. Kita selalu, tapi kalau di sana apa fungsinya Inspektor Jenderal Pajak itu seperti apa? Terus LHKPN tadi fungsinya sebagai instrumen monitor itu juga ada fungsinya atau enggak? Ini menurut saya sih bagus ya, kita sama-sama mengkritisi lah. Jangan cuma wajib pajak mulu ya, jangan ditekan-tekan terus ya, tapi juga harus ada imbalan juga membangun trust ini di internalnya Kementerian Keuangan juga harus menyajikan bahwa mereka juga melakukan yang baik. Dan satu hal aja penutup dari saya, tadi sampaikan Pak Ronsi juga, kalau kita fair melihat, sekarang ini memang perbaikan itu ada. Kalau tadi dibilang kong-kalingkong gitu ya, saya melihat memang ruangnya minim, tapi memang sekarang masalahnya di wajib pajaknya. Kalau wajib pajaknya itu tidak tertib, itu dia akan kasihan sekali. Karena nanti temuan dibanyakan, ya semua wajib pajak kan nggak punya kemampuan melakukan administrasi yang baik ya Mas ya. Nah itu yang kadang-kadang juga perlu ada suatu treatment yang juga fleksibel lah. Kalau udah kayak gitu kan kasihan dia, bukan kelalaian bukan karena kelalaian, tapi emang ketidakrapihan dia, tapi kena karena di waktu Terima kasih Mas Haryadi. Mas Misbakun, singkat saja, kasus ini masih berjalan, kita harus berprasangka tak bersalah, berprasangka baik. Apa yang harus segera dilakukan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, supaya kemudian kita tidak menduga-duga? Gini, harus dibangun lagi kepercayaan masyarakat kepada institusi. Karena isi institusi ini masih banyak orang baik di sana. Orang yang masih hidup dari tunjangan, jauh dari home base, kemudian membayar travel karena tunjangan, dan sebagainya. Ini yang harus dijaga. Orang baik, jujur, dan punya integritas ini jauh lebih banyak. Nah, kasus ini harus kita sisihkan. Udah, ini ada kasus, bagaimana recovery? Ya, isolasi dong. Recovery-nya bagaimana? Buka secara transparan bagaimana, misalnya ya, seandainya misalnya RAT ikut teks amnesti harus dihormati dong, harus dihormati. Nah, misalnya juga KPK juga harus menghormati karena ini adalah programnya negara. Misalnya kalau kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Kurnia tadi, 10 tahun ngapain saja, ternyata terhalang ini ya sudah. Itu. Tapi untuk yang lain, bagaimana menutup celah-celah yang tadi dilakukan oleh pemerintah? Ternyata sistem reformasi ini kan ada celahnya. Nah, menutupnya seperti apa? Lah, sebagai sebuah sistem yang dinamis, ya bagaimana? Yang baik kita kembangkan, kemudian yang kurang ya kita tutup. Nah, tapi jangan kemudian kita menyakiti, menghakimi. Karena apa? Saya menyampaikan, pajak ini bukan kerelaan loh. Kewajiban kita kepada negara. Kewajiban kita kepada negara ini jangan kemudian membuat kita lalai hanya karena suatu kasus. Ada sistem yang harus kita pertahankan, sistem yang harus kita kembangkan, dan kita jaga bersama. Terima kasih Mas Misbakun, dan tentunya apa yang kita bicarakan ini adalah bagian dari upaya kita ya Mercy untuk kemudian menyumbangkan juga bagi negara dan bangsa kita untuk penerimaan pajak yang lebih baik. Kami berterima kasih ke Mas Kurnia, Pak Ronsi, juga Mas Haryadi dan Mas Misbakun. Dan inilah menjadi akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya. Terima kasih telah menyaksikan Economic Challenges malam hari ini. Dan sampai jumpa. Metro TV